Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan kepada kamu mengenai dua hal. Yang pertama adalah psikologi kesehatan, yang kedua adalah psikoterapi. Nah, berikut videonya. Pernah nggak sih kalian merasakan sakit kepala gara-gara banyak tugas? Atau yang lebih parahnya, malah harus dirawat di rumah sakit gara-gara terlalu banyak pikiran? Nah, itu semua ada kaitannya dengan mental kamu loh. Dan selain mental, juga dapat dipengaruhi oleh kognitif dan dukungan sosial yang ada di sekitar kamu. Bidang yang berfokus kepada kesehatan dan psikologis biasa disebut juga dengan psikologi kesehatan. Nah, psikologi kesehatan ini erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Bidang ini mempelajari bagaimana sih orang tetap sehat dan mengapa mereka menjadi sakit, atau bagaimana mereka merespons ketika mereka sakit. Psikolog kesehatan berfokus pada peran stres pada kesehatan fisik dan mental. Bagaimana mempertimbangkan stres eksternal bergabung dengan variabel internal seperti strategi coping, kebiasaan kognitif, dan dukungan sosial yang dirasakan untuk mempengaruhi kerentanan dan ketahanan terhadap penyakit. Nah, dalam psikologi kesehatan, kalian harus mengetahui tentang stres, coping, dan kesehatan. Stres adalah proses emosional dan fisiologis negatif yang terjadi ketika orang mencoba menyesuaikan diri atau menghadapi keadaan yang mengganggu atau mengancam keseharian mereka. Nah, keadaan yang menyebabkan orang mengalami stres akan disebut dengan stresor. Selanjutnya adalah coping. Coping ini digunakan seseorang untuk mengatasi stres dan hambatan-hambatan yang dialaminya. Di dalam tubuh kita terdapat sistem saraf otonom yang bertugas untuk menyeimbangkan energi dan kebutuhan tubuh. Sistem saraf otonom ini terbagi atas sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Hans Selye mengatakan bahwa sistem saraf simpatis akan aktif selama General Adaptation Syndrome. General Adaptation Syndrome dimulai dengan reaksi alarm fight or flight karena membantu dalam melawan atau melepas beras. Stres berkelanjutan dapat menyebabkan menurunnya fungsi sistem kekebalan tubuh. Bahkan, stresor singkat dapat mempengaruhi penurunan aktivasi sel-sel kekebalan tubuh. Orang-orang yang merasa tidak berdaya menghadapi apa yang mereka lihat sebagai ancaman cenderung mengalami reaktivitas fisiologis yang lebih intens dan gangguan emosi. Di sisi lain, mereka yang memandang stres sebagai tantangan dan merasa percaya diri untuk mengatasinya mungkin mengalami lebih sedikit reaktivitas dan kesusahan. Kalian juga harus tahu, stres juga merupakan faktor risiko untuk AIDS. Karena tidak hanya menekan sistem kekebalan tubuh, tetapi juga dapat mengalihkan perhatian dari kebutuhan untuk menghindari perilaku impulsif dan merusak kesehatan, seperti penggunaan narkoba atau hubungan seks tanpa kondom. Selanjutnya, aku akan menjelaskan apa sih psikoterapi itu. Psikoterapi adalah perawatan yang ditawarkan oleh profesional kesehatan mental yang telah terlatih dan telah diberikan batasan-batasan hubungan profesional untuk membantu klien dalam mengatasi masalah psikologisnya. Sayangnya, persepsi tentang psikoterapi di dalam masyarakat agak melenceng. Gambaran para psikolog dan profesional kesehatan mental di dalam televisi maupun film seringkali tidak akurat. Meskipun begitu, terdapat unsur kebenaran di dalamnya. Selain itu, perawatan juga sering digambarkan secara tidak akurat atau terlalu disederhanakan. Hal ini dapat terjadi karena penulis dan pembuat film membentuk kesan mereka terhadap terapi dari menonton penggambaran media sebelumnya. Menjadi seorang terapis tidaklah mudah. Mereka membutuhkan pelatihan tingkat lanjut
dan keahlian khusus dalam menangani kliennya. Seorang terapis haruslah terlatih dalam mengenali emosi orang lain. Hal ini dikarenakan pengenalan emosi diperlukan untuk memahami orang lain dan untuk mengekspresikan empati dengan mereka. Hal ini sebagai syarat sebagai keterampilan seorang psikoterapi yang kritis. Yang pertama adalah kesulitan terkait kompetensi. Kesulitan ini relatif sementara dan dihasilkan dari situasi di mana terapis mempertanyakan apakah mereka memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk lebih efektif dalam menangani kliennya. Misalnya, ketika seorang klien yang dirawat secara individu karena depresi ingin memulai terapi perkawinan dengan suaminya yang alkoholik, terapis akan bertanya-tanya apakah ia memenuhi syarat untuk mengobati penyalahgunaan zat dan masalah perkawinan selain depresi. Yang kedua adalah kesulitan berbasis kepribadian. Kategori ini melibatkan terapis yang mempertanyakan sejauh mana karakteristik pribadi mereka yang bertahan lama dalam membahayakan efektivitasnya. Yang ketiga adalah kesulitan situasional. Kekhawatiran ini dihasilkan dari karakteristik kasus klien terapis atau situasi kerja. Misalnya, terapis yang bekerja dengan pelaku kekerasan seksual yang resistan terhadap pengobatan di penjara mungkin memiliki kompetensi dan kapasitas pribadi, tetapi masih menemukan pekerjaan itu sangat sulit. Dalam menangani tantangan ini, para terapis perlu melakukan banyak pelatihan di bidang yang ditentukan. Dalam pertemuan terapeutik, selalu ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini merupakan hubungan yang berkembang antara klien dan terapis. Terdapat dua hubungan yang sangat penting. Yang pertama ialah ikatan emosional yang berkembang antara terapis dan klien yang berupa kesukaan, kepercayaan, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah pemahaman bersama tentang apa yang harus dilakukan atau tugas dan apa yang ingin dicapai atau yang biasa disebut sebagai sasaran. Di dalam psikoterapi terdapat peraturan yang dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ialah pengaturan rawat jalan dan yang kedua adalah pengaturan rawat inap. Pengaturan rawat jalan biasa dilakukan di kantor. Adapun hal-hal yang mesti diperhatikan, yang pertama ialah privasi. Hal ini dikarenakan sifat terapi yang emosional dan klien memiliki hak untuk berharap bahwa komunikasi mereka tetap antara mereka dan terapis mereka. Maka, sebagian besar terapis membuat kamar yang kedap suara agar menjaga privasi mereka. Selanjutnya yang mesti diperhatikan ialah tempat duduk. Tempat duduk harus menempatkan klien dan terapis pada tingkat yang kurang lebih sama. Dekorasi kantor juga harus diperhatikan. Artinya, terapis harus merasa bebas untuk memiliki kantor mereka dalam mengekspresikan selera dan kasih sayang mereka. Tetapi, personalisasi dekorasi tidak boleh begitu eksotis atau begitu ekspresif. Hal ini agar mencegah klien merasa bahwa mereka tidak pantas berada di sana. Namun, kalian harus tahu, terapi tidak selamanya dilakukan di kantor. Misalnya, terapi kelompok yang sering dilakukan di ruang yang lebih besar, seperti di gedung perkantoran, rumah sakit, pusat komunitas, pusat senior, gereja, dan sejenisnya. Meskipun begitu, para terapis harus membuat lingkungan dengan cara memaksimalkan tujuan terapeutik. Selanjutnya adalah pengaturan rawat inap. Terapi rawat inap biasa terjadi di rumah sakit swasta, umum, FA, pusat rehabilitas, dan perawatan perumahan ataupun penjara. Persyaratan untuk terapi rawat jalan sama halnya dengan persyaratan untuk pengaturan rawat inap,
yaitu klien memiliki hak untuk mengharapkan privasi dan perawatan profesional. Perbedaannya ialah di rumah sakit, pengaturan rawat inap yang paling umum adalah dokter cenderung merawat klien dengan masalah berat, seperti skizofrenia atau gangguan depresi mayor. Dokter yang bekerja di rumah sakit sering menjadi bagian dari tim perawatan yang mencakup dokter, psikiater, pekerja sosial, dan personel lainnya. Psikoterapis karenanya harus mengkoordinasi psikoterapi dengan perawatan lainnya, seperti pengobatan, terapi fisik, rehabilitasi psikososial. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan intervensi klinis. Yang pertama adalah mengurangi ketidaknyamanan emosional. Klien kadang-kadang datang ke terapis dalam kekacauan emosional, sehingga sulit bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam terapi. Dalam kasus seperti itu, terapis akan mencoba mengurangi kesedihan klien agar dapat fokus pada terapi. Yang kedua adalah membina wawasan. Klien mesti memiliki wawasan mengenai masalah yang mereka alami. Klien diharapkan mendapat manfaat dari belajar mengapa mereka berperilaku seperti itu. Yang ketiga adalah memberikan informasi baru. Terapis menyajikan informasi dengan cara yang dapat dipahami oleh klien. Ketika klien memahami bagaimana gangguan mereka berkembang, dipertahankan, dan dapat diatasi, mereka dapat membaik. Yang keempat adalah menugaskan tugas ekstra terapi. Terapis seringkali meminta klien untuk melakukan tugas di luar terapi untuk tujuan mendorong transfer perubahan positif ke dunia nyata. Sebagian besar terapis menerapkan pekerjaan rumah dan alhasil dapat meningkatkan di banyak pendekatan psikoterapi. Pekerjaan rumah biasanya dirancang untuk mengingatkan klien tentang poin-poin penting dari sesi terapi yang mungkin dilupakan dan untuk mendorong praktik perilaku yang baru dipelajari. Yang kelima adalah mengembangkan iman dan harapan untuk perubahan. Dari semua prosedur umum untuk semua sistem terapi, meningkatkan kepercayaan dan harapan klien untuk perubahan adalah unsur yang paling sering disebut sebagai kontributor penting untuk perbaikan terapi. Nah, dalam melakukan intervensi klinis, para terapis harus berpedoman pada kode etik yang ada di APA atau American Psychological Association. Kalian juga harus tahu, dalam melakukan terapi, ada yang namanya penghentian. Penghentian psikoterapi dapat terjadi pada sebelum atau setelah perawatan selesai. Kasus terakhir biasa juga disebut gesekan atau penghentian prematur. Pengakhiran yang terjadi pada akhir perawatan cenderung membawa perasaan campur aduk kepada klien dan dokter. Hilangnya hubungan yang bermakna adalah faktor negatif yang paling sering disebutkan oleh klien. Terapis juga sering mengalami rasa kehilangan. Namun, baik klien dan terapis dapat merefleksikan upaya dan prestasi bersama mereka. Klien biasanya mengalami pemutusan hubungan kerja sebagai bukti kemandirian dan pertumbuhan mereka. Setelah perawatan yang berhasil, penghentian adalah pengalaman positif bagi keduanya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai psikologi kesehatan dan psikoterapi. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa.